Sebagai tidak ada yang pantas wakil dari masyarakat di jamaah Masjid Nurul Huda ini, Kecamatan Ramadan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keikhlasan Kiai bisa hadir di masjid kami ini, Masjid Nurul Huda, dalam rangka kita menyambut kedatangan tamu agung kita bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi 'adlihi dhallad dhallun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ahmaduhu subhanahu hamda 'abdin nazzaha rabbahu amma yaqulu dhalimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, para peserta jamaah pengajian Masjid Nurul Mukminin yang saya hormati, wabil khusus yang kita muliakan Ketua Pengurus Takmir Masjid Nurul Mukminin Bapak Dr. Andes Rahman Sahnan Putra. Alhamdulillah, saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dan bersilaturahim pada kesempatan ini, di malam ini, malam yang kita nanti akan menunggu malam-malam berikutnya sampai datangnya malam Kamis tanggal 22 Maret yang akan datang, karena insya Allah secara bersamaan di seluruh Indonesia ini kita akan memulai puasa Ramadan pada tanggal 23 Maret yang akan datang. Karena itu mari terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan ini dan memberikan panjang umur kepada kita sehingga kita bisa sampai pada bulan Ramadan dan melaksanakan puasa serta amal-amal lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan pada tahun ini dengan amal-amal yang ada di dalamnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan diterima puasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara banyak hal, kecuali saya akan menyampaikan ceramah Rasulullah SAW yang beliau sampaikan ketika Ramadan tiba. Jadi kalau tadi disampaikan insya Allah kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sabda Rasulullah SAW akan datangnya bulan Ramadan, bahwa setiap kali bulan Ramadan itu datang, Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Nah, karena beliau ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW,
mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki kecerdasan yang berlipat dibanding manusia-manusia yang lain, maka sabda Rasulullah SAW yang singkat ini itu padat nilainya, bahkan para ulama menyebut sebagai al-jawami'ul kalim. Beliau itu bicaranya sedikit, sabdanya sedikit, yang dia omongkan tidak banyak, tapi isinya sangat-sangat padat dan mungkin butuh penjelasan yang banyak. Bukan karena sulit difahami, tetapi memang isinya itu adalah luar biasa, ya. Dan sebagaimana kita tahu, inilah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, dan inilah isi ceramah beliau: Atakum Ramadan, ya, syahrun mubarak, ya. Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, fihi lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Jadi Bapak sekalian, inilah kalau boleh saya katakan ceramah singkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan itu tiba. Nah, kita lihat ini satu persatu, ya, bagian dari sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama-tama beliau mengatakan, Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Tadi disampaikan Pak Ketua Pengurus, ya, bahwa Ramadan itu tamu agung. Itu sebabnya kenapa di dalam hadis ini bukan begini misalnya, kalian mendatangi Ramadan, tidak, tapi sabda Rasulullah, Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Dan sebagaimana kita tahu, menghormati tamu itu wajib. Sehingga apa kira-kira yang membuat tamu itu senang, ya kan? Apa yang kira-kira membuat tamu itu senang, kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Dan kalau kita lihat di dalam hadis, menghormati tamu itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini tamu bukan sembarang tamu. Tamu ini bukan seorang presiden, bukan pula bupati, bukan pula gubernur, bukan pula tokoh masyarakat, bukan pula seorang alim, tapi tamu ini adalah tamu Ramadan. Di mana tamu Ramadan ini membawa sekian banyak hal yang akan menyenangkan orang, membawa sekian banyak hal yang akan menjadikan orang itu senang. Dan karena itulah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan itu sebabnya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, dengan gembira, tidak boleh bersedih, apalagi sumpek, ya kan? Kenapa? Siapapun yang melakukan ibadah itu dengan perasaan sumpek, yakin dia tidak akan maksimal dalam melaksanakan ibadah itu, ya kan? Siapapun orang yang akan merasa sedih ketika melakukan ibadah sesuatu, pasti dia tidak akan maksimal di dalam menjalankan ibadah sesuatu itu. Begitu pula Ramadan. Ramadan ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nah, setelah itu beliau mengatakan begini, Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi. Ya, siapa yang memberkahi bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di dalam penjelasan para ulama tentang kata-kata berkah ini, Imam Ghazali misalnya di dalam bukunya Ihya Ulumuddin
ya mungkin kita juga banyak yang tahu kitab itu karena mungkin kita juga mengkajinya. Beliau mengatakan al-barakatu az-ziyadatu fi khairin. Barokah itu adalah tambahan kebaikan demi kebaikan. Saya ingin memberikan contoh sederhana, misalnya kalau kita punya sepeda motor, ya kan? Kemudian sepeda motor itu kita gunakan untuk menghadiri majelis-majelis taklim, kita gunakan untuk mencari nafkah, kita gunakan untuk ke tempat-tempat yang baik, kita gunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik, maka sepeda motor ini memiliki nilai keberkahan di atas sepeda motor yang lain. Begitu pula ketika sepeda motor ini kemudian digunakan ke tempat-tempat yang tidak baik, menghadiri majelis-majelis yang tidak baik, dan seterusnya, tempat-tempat dosa dan kemaksiatan, sepeda motor ini hilang keberkahannya. Jadi tetap yang memerankan keberkahan itu adalah manusianya. Nah, kita ini, karena itu demikian pula dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah orang itu mendapatkan keberkahan atau tidak dari bulan Ramadan? Nah, tergantung orang ini bagaimana dia bisa menyambut tamu Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Begitu dia menyambutnya dengan baik, apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi keinginan Ramadan itu kita laksanakan dengan baik, di situ kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, ya berarti kita tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Ini yang tidak bisa menyambut Ramadan dengan baik. Kita lanjutkan. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Nah, Bapak sekalian, apa saja keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan itu? Itu ada 5 di dalam ceramah Rasulullah ini. Pertama, faradallahu alaikum siyamahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa di bulan itu. Dan puasa jenis ini, puasa seperti ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-183 dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak sekalian, ini kita juga sedikit ngaji tafsir gitu ya. Kenapa di situ menggunakan kata-kata kutiba? Ya kan? Kok bukan menggunakan kata-kata kataba? Siapa yang di pesantren mungkin paham, kutiba itu mabniyun lil majhul, menggunakan kalimat pasif. Kenapa tidak menggunakan kalimat aktif? Misalnya kataballahu alaikumusiyam, Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Kok di situ yang mewajibkan nggak disebut, ya kan? Tapi dikatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, di dalam tafsir Al-Baghawi itu disebut karena syariat puasa itu syariat berat di awal-awal ketika diturunkan. Dan itu semua, itu sebabnya kenapa syariat-syariat berat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kalimat kutiba, dan itu ada 4. Ya kan? Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian qisas. Qisas itu berat. Ya kan? Yang kedua di surat Al-Baqarah ayat yang ke-180. Kutiba alaikum
idza hadara ahadakumul mautu khairanil wasiyah. Ya, tentang apa ini? Diwajibkannya wasiat. Wasiat itu bukan perkara ringan, wasiat itu perkara berat. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-183, kutiba alaikumus siam. Pak, mosok sih kok cuma begitu saja kok berat? Kan cuma menahan lapar dari terbenamnya matahari, dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, ya kan? Kan cuma seharian lapar dan dahaga. Di mana letak beratnya? Habis kalian, ini dari sisi fisik ya. Kita mengatakan begitu karena kita tinggal di Lombok. Kenapa? Karena Lombok ini masuk daerah yang beriklim tropis sebagaimana Indonesia yang lain, sehingga durasi waktu siang dan malam itu nggak begitu jauh. Lihat saudara-saudara kita di Eropa yang mereka berada di dekat kutub. Nanti mungkin bisa dilihat di peta itu, ada Rusia, ya ada Finlandia. Bagi yang teman-teman yang suka bola, saya kira hafal nama-nama negara itu, ya kan? Itu negara-negara dekat kutub. Kalau sudah musim panas, ya puasanya itu bisa antara 18 sampai 20 jam. Kenapa? Karena malamnya cuma 4 jam. Ya kan? Saya tahun 2017 itu pernah ke Wina, Austria. Ya, itu masih agak ke selatan itu, ya kan? Nah, waktu itu kita puasa, tapi waktu teman-teman saya ngajak, Pak Ustadz kan kita musafir ya, musafir kan boleh tidak berpuasa. Saya bilang enggak, saya ingin coba puasa di sini gitu. Ya, saya ingin puasa coba di sini. Jadi kita sahur pukul 2.00, ya kan? Sahur pukul 2.00, ya, karena 2.30 itu sudah subuh, ya, dan berbuka pukul 22.30, ya. Lapar Pak, lapar. Bisa kita bayangkan, justru di negara-negara Eropa sekarang ini, di tengah beratnya mereka melakukan syariat puasa, populasi umat Islam itu tambah, nggak semakin sedikit. Jadi orang, jangan masuk Islam lah, berat itu puasa, apalagi musim panas. Tidak, ya kan? Nah, itu lihat di sana itu. Begitu pula kalau musim dingin. Memang enak kalau musim dingin itu, durasi waktu siangnya pendek, ya kan? Durasi waktu siangnya pendek. Orang bisa puasa cuma 6 jam, cuma 5 jam. Tapi cuacanya dingin. Dan kalau dingin di sana itu bisa sampai 30 derajat, 40 derajat di bawah nol. Ada di Rusia itu namanya Vladivostok. Ada orang Muslim di sana. Ya, itu cerita kepada kita. Begitu musim dingin, ya begitu musim dingin, yang tingkat dinginnya itu antara 30 sampai 40 derajat di bawah nol, ya. Itu dia bilang, orang yang kena pilek itu ya, kemudian ingusnya ini keluar dari hidungnya, belum sampai keluar, ya, baru mau keluar sudah membeku di samping hidungnya ini. Ya, dalam kondisi seperti itu mereka harus wudhu, ya kan? Bayangkan, dalam kondisi seperti itu mereka harus salat tarawih. Biasa mereka itu pagi-pagi keluar, itu mobilnya sudah penuh dengan salju, jadi harus dibersihkan dulu baru mobil itu bisa jalan, ya kan? Tertutup salju semuanya. Kita enak memang. Itu dari sisi fisik. Non fisik, menjalankan puasa Ramadan itu tidak gampang, ya kan? Menjalankan puasa Ramadan itu tidak gampang. Buktinya apa? Puasa Ramadan itu menahan syahwat. Ini non fisik. Dan syahwat pertama-tama yang harus kita kendalikan di dalam bulan Ramadan itu apa? Syahwatul kalam. Syahwat untuk selalu kepingin ngomong dengan omongan-omongan yang tidak jelas, dengan ungkapan-ungkapan yang dusta, dengan perkataan-perkataan yang berbau fitnah dan seterusnya. Itu nggak gampang. Buktinya apa? Buktinya ada hadis yang berbunyi, "Malam yata qaulaz zuri wal amala bihi
falaisa lillahi hajatun fi an yata'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor dan terus menerus mengatakannya, maka sungguh Allah tidak akan berkenan untuk membalas lapar dan dahaganya. Ya, makanya kan kita sering bilang puasa jangan bohong, kan? Apakah di luar puasa boleh bohong? Tidak boleh tetap. Tapi puasa berbohong di bulan puasa itu ya dosanya lebih berat. Jangan memfitnah orang. Ini Ramadan. Apakah memfitnah orang di luar bulan Ramadan boleh? Tidak boleh. Tapi memfitnah orang di bulan Ramadan dosanya lebih berat. Ya, jangan ghibah. Ini bulan Ramadan. Apakah ghibah di luar bulan Ramadan boleh? Tetap tidak boleh. Tapi ghibah di bulan Ramadan jauh lebih berat dosanya. Ya, itu yang pertama. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Ini keberkahan pertama di bulan Ramadan. Yang kedua, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Semua pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Semua pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini juga ada makna yang lain. Kalau tadi itu makna aslinya, istilahnya kalau dalam ilmu balaghah itu al-maknal haqiqi, makna hakikinya ya memang dibuka pintu-pintu surga itu. Tapi ada al-maknal majazi, ada makna kiasan. Apa makna kiasannya? Ya, ruang kebaikan itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang bisa masuk ke ruang yang luas dari kebaikan itu dari semua arah yang dia kehendaki. Nah, nanti akan saya jelaskan itu. Ruang-ruang itu apa saja? Ya. Jadi itu yang kedua. Ya, yang kedua, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka semua pintu surga. Yang ke berapa? Keberkahan yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu jahim. Maksudnya Bapak sekalian, ya. Ini saya kira Pak Ketua Pengurus Takmir ini sudah malang melintang dalam dunia birokrasi beliau ini ya, Masya Allah itu ya. Sehingga tahu persis bagaimanakah cuaca birokrasi itu. Saya kebetulan juga pernah menjadi anggota DPR gitu ya, jadi paham betul gitu ya dalam bab itu. Ini menurut saya hadis ini menarik, bahwa keberkahan Ramadan yang ketiga itu adalah ditutup pintu-pintu neraka. Artinya karena ruang kebaikan itu dibuka sedemikian luas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang akan memasuki ruang itu secara keseluruhannya, tidak ada kesempatan lagi orang itu untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif. Apakah tindakan destruktif itu untuk dirinya, mendolimi dirinya, atau tindakan destruktif itu kepada orang lain, ataukah lebih-lebih tindakan destruktif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang tidak punya kesempatan lagi melakukan itu. Karena itu Bapak sekalian, kalau ruang kebaikan dibuka seluas-luasnya seperti itu, lu kok kemudian orang melakukan dosa dan kemaksiatan, berarti itu kebangetan. Ya, sekali lagi kebangetan. Isya orang ke masjid semuanya, setelah itu sholat tarawih, ya, lu kok kemudian ada yang tidak ke masjid tanpa halangan apapun, itu kebangetan. Itu loh. Waktunya puasa, orang menahan lapar dan dahaga dan seterusnya, lu kok dia tidak berpuasa, itu kebangetan. Kecuali kalau dia berhalangan. Makanya yang lebih kebangetan lagi itu kalau sampai ada ungkapan, hormatilah orang yang tidak berpuasa.
Aneh kan? Mestinya hormatilah orang yang berpuasa ini, tapi kemudian hormatilah orang yang tidak berpuasa. Kita mendengarkan masalah itu beberapa tahun yang lalu yang rame itu, ya. Justru hormatilah orang yang berpuasa ini. Mereka ini sedang memasuki ruang kebaikan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala dan meminimalisir sebisa mungkin tindakan-tindakan destruktif itu, apakah kepada dirinya, kepada orang lain, lebih-lebih tindakan destruktif kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, keberkahan di bulan Ramadan itu. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan akan dibelenggu ya para setan durjana. Nah, Bapak sekalian, ini saya kira masuk akal, ya kan? Memang maknanya seperti itu, tapi ketika orang lain konsentrasi kepada kebaikan yang seluas-luasnya, meminimalisir sesempit-sempitnya, sesedikit-sedikitnya melakukan perbuatan tidak baik, otomatis setan kehilangan kemampuan untuk bisa menggoda manusia. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Di dalam Al-Quran itu disebut, Al-Quran itu setan itu dari golongan mana saja? Minal jinnati wan nas, itu setan. Di dalam hadis ini mungkin itu adalah setan dari golongan jin, tapi setan dari golongan manusia tetap bekerja sebagaimana orang itu sendiri yang sedang berpuasa. Bapak sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa kita ini menjadi setan bagi diri kita sendiri? Begitu waktunya adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Lo kok malas ke masjid? Jangan mengatakan aku sedang digoda setan yang dari iblis atau jin. Setan itu ada di dalam dirimu. Buktinya apa? Buktinya kamu malas menyambut panggilan sholat. Karena itu Bapak sekalian, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita ini menjadi setan bagi diri kita sendiri. Waktunya sholat tarawih, yang orang begitu gegap gempita melaksanakan tarawih itu dengan baik, loh kemudian kita malas. Jangan-jangan setannya itu ya kita sendiri. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, jangan sampai kita ini menjadi setan bagi diri kita sendiri. Waktunya menunaikan infak misalnya, ya, waktunya menunaikan sedekah misalnya, lo kok tangan ini berat mengulurkan sedekah ke orang lain? Jangan-jangan setannya ya tangan kita itulah setannya. Kenapa? Karena dia mau diperintahkan oleh akal untuk tidak mengulurkan tangan, padahal dia mampu. Itu Bapak sekalian. Makanya wah enak nih nanti setan-setan dibelenggu semuanya ini, nggak bisa menggoda kita ini. Bapak sekalian, jangan-jangan nanti yang menggoda kita ya kita sendiri ini. Karena apa? Karena setan itu minal jinnati wan nas. Nah, yang keempat. Yang kelima, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bagi Allah di dalam bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Dan itulah yang sering kita dengar dengan malam Lailatul Qadar, yang Rasulullah SAW ya kan memerintahkan kita untuk mencari malam itu dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Ya, bahkan kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa doa wahai Rasulullah yang dibaca di malam-malam ganjil 10 hari terakhir itu. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, cinta kepada kemaafan, maka maafkanlah aku. Lihat, sampai secara teknis definitif Rasulullah mengajarkan untuk membaca doa-doa tertentu di malam-malam ganjil itu. Siapa tahu kemudian kita berada di malam yang di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai Lailatul
Qadar. Apa hikmahnya kok nggak disebut? Ya, kenapa kok tidak seperti puasa Arafah misalnya tanggal 9 Dzulhijjah saat kaum muslimin wukuf di Arafah, ya kan? Kenapa nggak disebut secara definitif, ya, di tanggalnya itu? Ya, justru disinilah maha kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita selalu termotivasi untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan itu, sehingga, ya kan, ketika orang itu benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, setelah Ramadan itu akan kelihatan tingkah lakunya yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Jangan kemudian, wah kayaknya semalam saya dapat Lailatul Qadar waktu di Masjid Nurul Mukminin. Kenapa? Ada semilir angin malam-malam itu. Ya pantas tidur di samping jendela, ya, atau tidur di dekat kipas angin. Karena Lailatul Qadar itu Bapak sekalian, itu mentalitas kebaikan seseorang. Tandanya itu. Dah, 5 ini, ya. 5 ini. Pertama, Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Jadi keberkahan Ramadan itu. Yang kedua, dibuka pintu-pintu surga. Yang ketiga, ditutup pintu-pintu neraka. Yang keempat, setan-setan dibelenggu. Dan yang kelima, ada Lailatul Qadar di dalamnya. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang Syahrun Mubarak itu, ya, bulan penuh keberkahan itu. 5 itu cirinya. Makanya Rasulullah mengakhiri ceramahnya atau mengakhiri sabda beliau dengan mengatakan, faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang melakukan kebaikan yang ada di dalamnya, maka sungguh itulah orang-orang yang benar-benar terhalang. Maksudnya apa? Maksudnya di tengah ruang kebaikan yang sedemikian luas, lu kok dia tidak melaksanakannya. Inilah orang-orang yang betul-betul merugi, ya kan? Makanya di dalam sebuah hadis disebut, ya, raghima anfu rajulin. Sekali lagi, raghima anfu rajulin, celaka orang itu ketika sampai datangnya bulan Ramadan, Ramadan kemudian pergi dan dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Nah, sekalian, saya pada kesempatan ini ingin mengajak kita semuanya untuk fokus. Nah, fokus apa? Fokus untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan, yang itu amalan-amalan utama, yang nilai-nilai keutamaannya lebih besar dibanding di bulan-bulan yang lain, ya. Nah, itu ada 11. Nah, mari monggo kita semuanya konsentrasi di 11 ini. Menurut saya, wallahu a'lam bishawab, ya, kalau kita konsentrasi di 11 amalan ini, ya kan, yang terkait dengan bulan Ramadan, kita nggak sempat berbuat salah, nggak sempat berbuat dosa, insya Allah. 11 ini bisa ditambah, tapi nggak bisa dikurangi, ya, bisa ditambah tapi nggak bisa dikurangi. Nah, apa 11 itu? Pertama, puasa. Nah, itu jelas, ya, puasa. Dimana kalau kita lihat puasa di bulan Ramadan itu, bunyi hadisnya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berpuasa itu fokus mendapatkan ampunan. Saya perlu menyampaikan pada kesempatan ini, pertama, ampunan itu jalan satu-satunya orang itu bisa mendapatkan husnul khotimah. Yang kedua, ampunan itu jalan satu-satunya agar kita bisa meniti sirotol mustaqim yang sering kita mohonkan kepada Allah di dalam sholat-sholat kita waktu membaca surat Al-Fatihah yang tadi juga kita sudah lakukan. Ihdinas sirotol mustaqim. Jangan berharap orang itu bisa meniti sirotol mustaqim kalau dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga,
ampunan Allah Subhanahu wa taala ini, ya kan, adalah syarat satu-satunya orang itu mendapatkan rahmat Allah untuk bisa masuk ke surganya. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Ini syarat satu-satunya. Sudah, itu yang pertama, puasa. Nah, mari kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sahur. Pak, mosok sahur yang penting itu. Amalan utama Pak sahur itu. Ya. Sampai Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Lihat bagaimana ya Rasulullah menyebut sahur sebagai keberkahan itu sama dengan beliau menyebut Ramadan bulan keberkahan. Mengapa Bapak sekalian? Karena sahur itu kapan? Sahur itu di sepertiga malam terakhir. Kenapa sepertiga malam terakhir? Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu terbaik orang itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat tahajud itu di sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua. Yang ketiga, berbuka. Ya, berbuka. Berbuka itu Bapak sekalian amalan penting di bulan Ramadan. Sampai ada doanya. Zahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Ya, telah hilang haus. Ya, dan telah terbasahi kerongkongan dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Lihat di sini, orang lapar, orang haus tapi dapat pahala. Ada di luar bulan puasa? Tidak ada. Makanya berbuka itu penting. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah lebih dahsyat lagi berbuka puasa itu. Apa? Inna lillahi fi kulli fitrin utaqo wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya bagi Allah setiap kali berbuka itu ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu tiap hari, itu tiap malam. Ya karena kita berbuka itu sudah masuk waktu malam. Jadi berbuka itu penting. Maksud saya kalau kita berbuka, baik-baiklah kita cara berbuka. Jangan ketika di hari pertama Ramadan berbuka itu seolah-olah seperti balas dendam. Ya kan, semua masuk. Sehingga ketika sholat tarawih yang di sampingnya ini bingung. Kenapa? Ada banyak bunyi-bunyian ini keluar di perut ini. Karena macam-macam makanan masuk. Begitu imam terlalu panjang ayat-ayat yang dibaca, ada yang batuk-batuk, ada yang sendawa. Ya kan? Kenapa? Kekenyangan. Sehingga kepingin yang cepat-cepat selesai sholat tarawihnya. Anaknya enak-enak nggak apa-apa dicubit supaya anaknya menangis. Agar imam tahu di belakang sudah ada yang nangis, berarti sholat harus segera diakhiri. Kan begitu. Kenapa? Ini kalau berbuka tidak sebagaimana tuntunan syariat. Dah, yang berapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, memberi berbuka kepada orang lain. Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari yang dia lakukan itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Sering kita dengarkan hadis ini. Karena itu Bapak sekalian, berilah berbuka semampu kita. Dan saya kira tidak ada satupun di antara kita ini yang tidak mau ketika Pak sampai 5 bungkus ya, 10 bungkus ya buat buka bersama, nggak ada yang nolak kan? Itu penting. Memberi berbuka. Yang berapa itu? 4. Yang kelima, sholat tarawih. Ya, atau di dalam hadis itu disebut qiyamul Ramadan. Kenapa ini penting Bapak sekalian? Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba kita lihat di sini sama dengan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi puasa yang hukumnya wajib
Salat tarawih yang hukumnya sunnah muakkadah, ya kan, tidak wajib hukumnya, tapi balasannya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya kita laksanakan ya, salat tarawih itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Pak, imamnya kepanjangan. Kita nikmati bacaan-bacaan Al-Qur'an itu. Kenapa kita ngobrol berjam-jam bisa? Tapi ketika mendengarkan Al-Quran kok cepat ngantuk, cepat garuk-garuk kepala. Apa ondel-ondel yang rusak dalam diri kita ini? Monggo, mari kita lihat diri kita masing-masing. Kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan kemudian langsung bilang ke Pak Ketua Takmir, Pak Ketua, jangan jadikan imam lagi itu deh. Ganti aja yang lain, kepanjangan. Begitu, insya Allah di Nurul Mukminin tidak seperti itu. Ya, dah. Yang kelima, qiyamu Ramadan atau salat tarawih. Yang keenam, tadarus Al-Quran. Dan semua kita tahu itu. Ya, insya Allah saya tidak perlu menyampaikannya lagi. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, ya, di dalam sebuah riwayat disebut beliau itu khatam Quran selama bulan Ramadan itu 60 kali. Dilihat di manaqib Imam Syafi'i itu, di biografi beliau itu 60 kali. Ya, bayangkan tuh. Tapi 60 kali itu dengan bacaan-bacaan sholat beliau. Karena beliau ketika sholat, ya, menjadi imam sholat itu, ya, maka yang beliau baca di dalam sholat itu meneruskan tilawah beliau. 60 kali, coba bayangkan. Kita berapa? Nun sewu, ini kata orang Jawa, mohon maaf, monggo minimal khatam sekali, minimal, ya kan? Mari berusaha kita untuk itu, ya, khatam sekali. Dah, yang ke-6. Yang ke-7, memperbanyak doa. Ini penting. Ibu sekalian, ini ada fakta menarik di dalam Al-Quran itu. Salat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, dalam banyak surat. Ya kan? Zakat ada di banyak ayat, ada di banyak surat. Haji bahkan ada surat di dalam Al-Qur'an namanya surat Al-Hajj. Surat yang menceritakan ibadah haji. Yaitu surat yang ke-22. Tapi puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma di 5 ayat secara berurutan, dan kita tidak menjumpai ada ayat lain atau surat yang lain yang mengisahkan tentang puasa Ramadan. Cuma 5 itu disyariatkan puasa di situ. Bagaimana puasanya orang tua, bagaimana puasanya orang yang bepergian, bagaimana orang itikaf, ada di 5 ayat itu, yaitu surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 dan 187. Dari 5 ayat itu ada 1 ayat yang gak terkait dengan puasa sama sekali, tapi ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat yang menjelaskan puasa, yaitu 186. 186 ini tentang doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku sangat dekat, kata Allah. Ya kan? Aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa, kata Allah. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku, hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka menjadi orang-orang yang lurus di dalam hidupnya. Ayat ini ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ayat yang menjelaskan puasa. Apa maknanya? Maknanya memperbanyak doa di bulan Ramadan itu nilainya sangat tinggi, karena hampir di keseluruhan waktu di bulan Ramadan itu waktu-waktu dikabulkannya doa. Siapa doanya orang yang dikabulkan oleh Allah SWT? Salah satunya adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa.
menjelang berbuka dikabulkan doa, sahur dikabulkan doa, malam tarawih dikabulkan doa. Di hampir setiap waktu di bulan Ramadan itu waktu-waktu dikabulkannya doa. Nun sewu Bapak Ibu sekalian, jangan kita itu pelit berdoa. Ya, jangan kita itu pelit berdoa. Dan tentu doa yang paling utama yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu adalah doa agar kita mendapatkan ampunan untuk nantinya bisa masuk surga. Nah, yang keberapa itu? 7, ya. Yang kedelapan, ya, memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu paling dermawan di bulan Ramadan. Apa ini maknanya? Maknanya sedekah itu mendidik seorang mukmin agar mereka memiliki mental memberi. Mentalitas memberi, bukan mentalitas menerima. Karena al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Pak, saya mengambilnya dari atas kok gitu. Ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan Bapak sekalian, di dalam sedekah itu pertama-tama ada solidaritas sosial. Di antara tanda keakraban kaum muslimin dengan muslim yang lainnya ketika dia mau bersedekah. Yang kedua, di dalam sedekah itu ada pembelaan terhadap orang-orang yang lemah, ada pembelaan dari kalangan mustada'afin, ya, membela mereka dengan apa? Dengan sedekah ini. Dan karena itulah kita harus memiliki mental itu. Mental apa? Mental memberi. Jangan mental menerima. Ya, mohon maaf kalau saya agak keras di sini. Kenapa? Karena rata-rata kita ini lebih senang menerima daripada memberi. Bahkan kita sering memuji-muji diri kita sendiri ketika kita menerima. Ya kan? Alhamdulillah saya masih dianggap oleh Pak Ketua Takmir karena saya masih dikasih. Ya kan? Yang mulia itu yang memberi. Ya. Tangan di atas itu yang lebih baik. Dan karena itu kenapa memberi sedekah di bulan Ramadan tinggi nilainya? Karena berarti dia mengasah dirinya dengan meningkatkan kualitas mentalitas memberinya. Jadi mentalnya itu mental memberi, bukan mental meminta-minta. Ya, yang keberapa? Ke-8. Yang ke-9, sekalian, ya kan? Yang ke-9 mencari atau berburu Lailatul Qadar. Yang tadi itu, yang Rasulullah menyebut agar kita disuruh mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Karena itu kita manfaatkan betul malam-malam itu. Nah, sekalian, kalau gitu di malam-malam genap kita bisa layeh-layeh, Ustadz, gitu ya. Jangan. Karena kalau menurut saya, wallahu alam bisawab, malam ganjil itu bisa ada di malam genap itu, atau malam genap itu ada di malam ganjil itu. Misalnya, kalau nanti misalnya ya kita puasa itu 30, ada yang 30 hari, ya, jadi kita puasa nanti misalnya 30 hari, kan ada kemungkinan hari raya ini berbeda nih kalau menurut kalender ya. Karena sudah ada yang menetapkan puasa itu 29 hari, ada yang 30 hari. Nah, kalau puasa itu 29 hari atau 30 hari, malam ganjilnya kan bisa beda-beda ini. Ya. Seperti itu. Kalau mulai puasanya berbeda, misalnya malam ganjilnya kan bisa beda-beda itu. Makanya kalau menurut saya, wallahu alam bisawab, sudah kita nggak lihat malam ganjil atau malam genap, laksanakan kebaikan itu sebanyak mungkin di tiap malam. Ya, laksanakan kebaikan itu sebanyak mungkin di tiap malam. Yang ke-9. Yang ke-10,
iktikaf di masjid. Ya, Rasulullah SAW itu selalu iktikaf di masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan setelah beliau wafat diikuti oleh istri-istri beliau. Apa maknanya itu? Maknanya itu iktikaf itu boleh dilakukan oleh laki-laki dan boleh juga dilakukan oleh perempuan. Ya kan? Cuma kalau perempuan itu ada syaratnya. Pertama, tentu dia mendapatkan izin dari walinya. Ya, izin dari suaminya misalnya. Tapi kok ya kebangetan kalau suami dimintai izin iktikaf kok tidak mengizinkan. Berarti kalau ada suami dimintai izin oleh istrinya untuk iktikaf kok nggak mau, ya kira-kira suaminya juga nggak begitu senang iktikaf. Ya. Terus syarat yang kedua, ya kan, tempatnya tertutup. Ya kan? Jangan sampai terbuka yang dengan demikian bisa dilihat oleh banyak orang. Karena kita tahu iktikaf itu mungkin dia mau buka ya auratnya, dia maksudnya mau buka jilbabnya atau hijabnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, ya kan? Nah itu. Jadi yang ke-10 iktikaf. Apa gunanya iktikaf, Pak? Iktikaf itu kan kita duduk dengan niat iktikaf di masjid, membaca tilawah Quran, berdoa, berzikir, kan begitu kan? Apa gunanya? Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami Bapak sekalian, dan mudah-mudahan saya tidak salah. Iktikaf itu cara efektif bagi kita untuk mengintegrasi diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjadi suami, apakah kita sudah jadi suami yang baik? Ya kan? Ketika menjadi seorang ayah, apakah kita ini sudah menjadi ayah yang baik? Ini yang laki-laki nih. Ketika kita menjadi pejabat misalnya, apakah kita sudah jadi pejabat yang baik? Kita integrasi diri kita masing-masing. Karena kenyataan di lapangan membuktikan betapa banyak orang-orang itu yang sangat objektif ketika menilai orang, tapi tidak pernah bisa objektif di dalam menilai dirinya sendiri. Di bulan Ramadan itu kita coba objektif menilai diri kita sendiri ini. Siapa kita ini yang sebenarnya? Jangan-jangan naudzubillah min dzalik kita ini yang menilai diri kita ini baik dan seterusnya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak baik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang ke-10, yang ke-11. Ini tidak semua orang bisa, termasuk saya, mungkin Tuan Guru Muslih juga begitu, ya. Itu nggak bisa, ya. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang bisa. Apa itu? Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Karena itu bagi kita yang mampu, silahkan. Nah, Bapak sekalian, dari 11 itu 10 ini kita bisa melakukan semuanya. Kalau perlu kita buat kurikulum, kita cek satu-satu di 10 ini. Mulai puasa, sahur, berbuka puasa, memberi orang berpuasa, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, memperbanyak sedekah, memperbanyak doa, malam Lailatul Qadar, iktikaf di masjid. Coba kita lihat di situ itu. Kita kuantifisir kalau perlu. Ya kan? Supaya jelas positioning kita tentang puasa ini seperti apa. Apakah kita termasuk orang-orang yang setelah puasa itu kayaumin waladatuhu ummuhu, yang sucinya itu seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, atau naudzubillah min dzalik kita masih tetap kotor? Kita lihat di situ. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan inayah, memberikan hidayah, memberikan riayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Karena itu, marilah kita akhiri pertemuan kajian kita pada malam hari ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa-doa kita. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala musafiran illa kafaitah wala mujahidan fi sabilika illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa lataqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.